Bali merupakan pulau yang indah dengan beragam jenis wisata alam. Salah satunya Desa Bongkasa. Desa Bongkasa merupakan desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Desa wisata ini mempunyai potensi pariwisata, keindahan alam lingkungan dan seni budaya Bali yang masih sangat dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Desa wisata Bongkasa mempunyai potensi pariwisata seperti rafting Sungai Ayung, swing, trekking, Volkswagen Safari Tour, cycling, dan pertunjukan seni seperti barong, wayang kulit, seni lukis, karawitan, seni pahat atau patung, dan seni tari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini kami sudah bersama narasumbernya langsung, yaitu dengan Bapak Iketut Luki selaku perbekal Desa Bongkasa ini. Di sini kami juga akan mengetahui beberapa informasi mengenai keberadaan Desa Bongkasa. Untuk yang pertama, apakah bisa dijelaskan secara singkat Bapak mengenai sejarah Desa Bongkasa ini? Ya, Om Swastiastu. Adik mahasiswa, saya selaku perbekal Desa Bongkasa dari tahun 2015 sebagai jabatan yang pertama, dan jabatan yang sekarang adalah jabatan yang kedua dipilih berhasil di tahun 2022. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan terkait dengan sekelumit sejarah tentang Desa Bongkasa. Sejarah Desa Bongkasa yang diceritakan melalui turun-temurun, karena faktanya, bukti-buktinya belum kuat, dan mudah-mudahan ini bisa diperkuat oleh beberapa pihak. Di abad ke-16-17, Raja Mengui memerintahkan dua orang rakyatnya atau anak yang bernama I Gede Gerdagen dan I Maditanggu untuk memantau wilayah di sini. Karena wilayah sini, di wilayah timur dari kerajaan itu masih hutan, yaitu ya masih daerahnya berpalung, sehingga ada yang namanya Banyar Teguhan, karena Banyarnya terdiri dari hutan perantara gitu. Kemudian singkat cerita, di kerajaan Mengui ada seorang istri dari raja itu sakit. Diceritakanlah Raja Mengui perintahkan pada rakyatnya yang diutus ke daerah yang dulunya belum bernama Bongkasa untuk mengundang beberapa dukun, beberapa pendeta. Nah, didengarlah sampai di daerah Gianyar Manuabo. Ada salah satu yang memiliki kemampuan di bidangnya, yaitu orang tuanya Ki Ketut Tangsub. Diperintahkan untuk mencoba melakukan praktek pengobatan ke Mengui, karena mendengar ada istri Raja Mengui itu sakit. Singkat cerita, Ki Ketut Tangsub dia mengobati. Singkat cerita, sembuh. Nah, setelah diobati beberapa dukun dan tidak sembuh, tapi Ki Ketut Tangsub bisa menyembuhkan. Kemudian diberikanlah hadiah untuk memilih tempat dimanapun. Singkat cerita, Ki Dalang Tangsub berjalan ke timur, melihat ada sinar suci, mungkin karena sudah keahliannya di bidang ilmu kespiritualan dan ilmu tentang kebatinan, karena berhasil juga menyembuhkan. Ini cerita.
dilihat ada terang di langit, itu ceritanya. Kemudian dipilihlah, dicari sinar itu, cari sinar sambil dia menciptakan beberapa guritan, beberapa senandung lagu-lagu seperti yang adik bisa nanti baca tentang sejarah Desa Bongaso. Dipilih lah di sini, tempat itu di sini karena dilihat ada terang di langit, ada namanya merah di langit, di atas putih, sehingga Desa Bongaso ini dinamakan Desa Bang Akaso. Di angkasa itu kelihatan ada merah. Nah, itulah cikal Desa Bongaso namanya Desa Bangkaso, lama-kelamaan menjadi Desa Bongkaso, diplesetkan oleh masyarakat. Dan itu yang menjadi ketetapan kita di desa sekarang, namanya menjadi Desa Bongkaso, itu sahnya. Kemudian sejak 2015 Pak memimpin Desa Bongaso, dan sebelumnya itu memang daerah ini berpalung dan subur gitu, sehingga peradaban masyarakatnya itu sangatlah sejahtera setelah dipimpin oleh Ki Dalang Tangsub, dan ada Bagawanto Raja juga diutus dari Mengui yang sebelumnya itu tempatnya di sebelah timur Sungai Ayung, ditarik juga sini dan diikuti oleh Bagawantonya, ada griot juga di sini. Griot itu yang dulunya orang leluhurnya itu bergelar pedando. Kemudian lama-kelamaan karena Ki Dalang Tangsub juga murid daripada Pedando Sakti Wurau, dia juga menyungsung griot. Sekarang Ki Dalang Tangsub bergelar juga di sana menyungsung griot, sehingga banyak juga sampai ini tercipta itu membangkitkan para empu di seluruh Bali, menaikkan derajat spiritual daripada peningkatan para bagawan-bagawan yang diangkat oleh keturunannya Ki Dalang Tangsub. Itu sekilas cerita terkait dengan sejarah, mudah-mudahan bisa dipahami Dek ya. Ya Pak. Mungkin kita sudah mengetahui sedikit sejarah mengenai keberadaan Desa Bongkaso. Untuk yang kedua, kapan dan bagaimana Desa Bongkaso ini dapat atau bisa berdiri sebagai desa pariwisata, Pak? Barangkali pasti berkat dari Ponding Pado kita yang dalam sejarah di abad ke 16-17 itu dari cikal bakal tokoh Ki Dalang Tangsub, sudah seni beliau sampai mampu mengobati orang sakit. Sehingga sejak dari itulah pada zaman ke zaman bahwa Bongkaso diperindah dan dipecati, sehingga peradabannya banyak pendatang-pendatang yang ikut di Desa Bongkaso cipta daripada Ki Dalang Tangsub dengan Betarolinggo yang di griot sebelah ini. Sehingga ada 10 banjar adat yang dibagi oleh 2 banjar adat, yaitu 1 banjar adat Bongkaso, Desa adat Bongkaso, bukan banjar ya. Desa adat Bongkaso terdiri dari 8 banjar, kemudian 2 banjar adat yang namanya Desa adat Kutorago. Sehingga Bongkaso sekarang mempunyai wilayah dinas 10 banjar dinas dan 2 bendesa adat, yaitu bendesa adat Bongkaso dan bendesa adat Kutorago. Sejak dari pemerintahan yang dipimpin oleh cikal bakal Ki Dalang Tangsub itu banyak yang hadir untuk bergabung membangun desa ini, dan dari beberapa orang seni juga hadir, dan dari tahun sampai ke tahun 2015 banyak maestro-maestro seni. Ada maestro Kang Bapang Barong yang ditetapkan oleh UNESCO dan sudah disertifikasi juga oleh Deputi Menteri bahwa ditetapkan Barong Den itu sudah diakui.
kemudian ada juga tokoh-tokoh seni pelukis karena kita berdampingan dengan Ubud. Banyak juga menerima ilmu tentang seni lukis, seni batik, dan seni patung, sehingga dari zaman ke zaman seni itu meningkat. Di samping seni tari, ada tari pewayangan Jagro juga kan terkenal, pewayangan Gustablang juga yang di Griyo itu, dan pewayang itu dibawa juga oleh Ki Dalang Tangsub, itu cerita nih. Dan sehingga seni wayang Desa Bongaso pernah berjaya sebelum Cengblong kan itu ceritanya. Sehingga di tahun 2015 sebelumnya belum dibuatkan program, Bapak Tut Luki tiang jadi perbekal sesuai dengan visi dan misi bahwa program unggulan Pak di tahun 2016 itu dalam rencana program pembangunan jangka menengah ya 6 tahun, bahwa Pak membuat slogan Desa Bongkaso ini Desa Bongkaso Adi Mantra gitu. Desa Adi Mantra itu ada singkatannya sebelum menjadi desa pariwisata gitu. Artinya Desa Adi itu aman, damai, indah, dan sejahtera, maju gitu. Adi Mantra gitu, maju dan sejahtera gitu. Kemudian ditetapkanlah bersama-sama di dalam peraturan desa, di dalam rancangan program pembangunan jangka menengah itu goalnya Desa Bongaso jadi desa pariwisata. Sudah dirumuskan dalam peraturan desa. Kemudian cita-cita itu Bapak rancang dengan matang karena sudah ada banyak potensi dan mempunyai cita-cita yang besar, sehingga di tahun 2015-2016 kita sudah maksimal membuat anggaran. Kemudian banyak investor-investor yang tertarik karena sudah ditetapkan di dalam Perdes itu goalnya Desa Bongaso desa pariwisata, sehingga banyak investasi dari masyarakat, tokoh yang punya modal bergabung dengan investor yang dari luar, sehingga banyak juga ada destinasi pariwisata baru di samping destinasi pariwisata alamnya yang indah, destinasi budaya. Kalau di Bali kan seni budaya yang dijadikan objek pariwisata kan dua, seni budaya dan pariwisata, seni budaya dan pariwisata alam yang indah. Sehingga sejak 2015, 16, 17 banyak atraksi buatan, destinasi seni buatan, di samping menambah destinasi seni budaya alam yang indah dan seni budaya yang sudah diwariskan, tari-tarian, barong, wayang, legong, dan joget, banyak juga sebagai pelengkap dari upacara pancayatnya di pura itu. Desa Bongaso mulai dari 2016 Bapak sudah punya kerjasama antara masyarakat yang berinvestasi, kemudian pemerintah dan pengusaha pariwisata yang bergerak di bidang praktisi pariwisata, sehingga sampai ada 4 destinasi pariwisata buatan, yaitu swing dan rafting. Swing dan rafting, sehingga 2017, 18, 19 mata pencarian masyarakat Desa Bongaso hampir 65% sudah ke pariwisata yang sebelumnya mata pencariannya bersandar kepada pertanian. Nah, sehingga sampai 2019 karena kita diterpa oleh Cupid kan, oleh Cupid itu ceritanya adalah stag, artinya merayap, artinya banyak anak-anak yang sudah mendapat lapangan kerja, hampir tidak ada
pengangguran. Karena COVID itu kita lockdown itu akhirnya tumbuh kemiskinan baru. Sehingga adalah bantuan-bantuan BLT, BST dan bantuan yang dibantu oleh pemerintah. Nah, sehingga karena Bapak gencar dan tetap bawa program unggul desa wisata, desa Bongkaso dan desa pariwisata, kami Pak bersurat ke pemerintah Kabupaten Badung karena kita sudah dikunjung oleh turis sampai 1000-an tiap hari itu, lebih banyak tamu Tiongkok, Cina, tapi tetap juga ada tamu Eropa yang datang berkunjung ke sini. Apalagi desa Bongkaso berdampingan dengan Ubud, di sebelahnya ada hotel berbintang 5 itu Four Seasons. Nah, Bongkaso yang memiliki wilayah 10 Banjar dengan luas kurang lebih 460 hektar ya itu, dan penduduknya 6.080 lebih, dengan dibatasi oleh sungai sehingga ada atraksi buatan rafting dan swing dengan lembah yang indah, dengan dataran sawah hamparan yang indah juga. Kemudian ketinggian di atas permukaan air laut adalah 200 meter ya, dengan curah hujan kurang lebih 300 sampai 500 mm, dengan suhu kayaknya sekarang suhunya sampai 20-30 derajatnya. Celcius ini kepanasan kita. Nah, sehingga dengan bersurat ke Pak Bupati, karena kami kejar di periode pertama itu perbekal harus berhasil cita-citanya, karena terbukti secara de facto turis sudah banyak datang, layak barangkali dipertimbangkan oleh Pak Bupati. Sehingga tahun 2021 Desa Bongkaso diberikan peraturan Bupati nomor 22 tahun 2021 ditetapkan jadi desa pariwisata. Nah, sampai sekarang Bapak memiliki desa yang masih aman, damai, indah, maju dan sejahtera, dan tidak ada bencana-bencana yang barangkali akan merugikan masyarakat, yang berdampak kepada masyarakat, kecuali COVID itu sendiri. Itulah kenapa Desa Bongkaso disebutkan sebagai desa pariwisata. Itu adalah proses prosedur alurnya, sehingga masyarakat di tahun 2022 sekarang sudah dibuka dan kembalilah bergeliat pariwisata, merecovery pariwisata. Desa Bongkaso dijadikan desa pariwisata karena potensi yang banyak dengan cita-cita yang besar selaku berbekal Desa Bongkaso, didukung oleh masyarakat. Oke, jadi kita sekarang sudah mengetahui tentang Desa Bongkaso, yaitu bisa penjelasan sedikit. Pada tahun 2015 ini di Desa Bongkaso lahir kesenian berupa tari barong seperti itu ya Pak, pewayangan dan lain-lain. Dan pada tahun 2021 Desa Bongkaso ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Badung sebagai desa pariwisata. Untuk selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa Desa Bongkaso ini terdapat 2 jenis tempat wisata, yaitu tempat wisata budaya dan tempat wisata buatan, alam yang indah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini tempat wisata apa yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Adek. Terkait dengan kunjungan turis yang berkunjung ke Desa Bongkaso, untuk atraksi-atraksi yang menarik, yang tren saat ini di
dinamika swing gitu. Nah, atraksi buatan swing gitu. Dan atraksi arung jeram atau sering disebut dengan rafting itu yang lebih banyak, selain ada juga yang tertarik mengunjungi kegiatan-kegiatan Pancoyanyo, ada upacara odalan, ada tari-tarian, ada persembahan barongden, itu juga masih tetap menjadi primadona kita dalam rangka meningkatkan destinasi-destinasi yang ada, yang di samping juga ada destinasi pariwisata buatan. Dan alam yang indah juga merupakan karena desa Bongkaso alamnya masih sejuk, suasana suhu yang masih sejuk dan didukung oleh tumbuh-tumbuhan masih banyak bervariasi, dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai produktivitas untuk tambah nilai ekonomi juga, karena pariwisata juga bagian yang tidak terpisahkan dari pariwisata pertanian kita sebagai andalan juga yang barangkali paling kuat, tidak diterpa oleh apapun, artinya tetap kembali kita ke kegiatan-kegiatan tentang pengembangan desa pertanian. Barangkali kita naikkan nanti menjadi desa di samping pariwisata, desa yang destinasi agrobisnya, tentang tumbuh-tumbuhan dan budidaya sumber daya alam dan di samping sumber daya manusianya. Nah, itu barangkali turis yang lebih banyak yang berkunjung ke sini dari mancanegara lebih melihat desa pariwisata ini terkait dengan swingnya sementara dan rafting gitu. Oke, seperti yang kita sudah ketahui, tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan yaitu tempat wisata swing dan ada juga rafting. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa harapan Bapak kedepannya untuk Desa Bongkaso ini agar tercipta Desa Bongkaso yang lebih maju, atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Terima kasih adik-adik mahasiswa dari Universitas Udayana yang berkenan untuk ajak berdialog terkait dengan harapan kita melalui kerjasama antara pemerintahan, masyarakat dan pelaku-pelaku praktisi pariwisata terutamanya, dan petani tentunya, sesuai dengan program pemerintahan. Setelah program kita berhasil ditetapkan oleh Bapak Bupati kita menjadi desa pariwisata dan berhasil juga meningkatkan lapangan kerja, kemudian sektor ekonomi, perputaran ekonominya bagus, sehingga menambah kesejahteraan, sehingga kita bersama-sama bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa menjadi desa yang lebih maju. Untuk itu harapan kita ke depan berdasarkan program juga, program unggulan kita untuk yang kedua ini, yaitu program unggulan untuk meningkatkan entrepreneurship sumber daya manusia kita. Di samping kita akan melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan terkait dengan pembangunan fisik dan pembangunan yang sudah berhasil kita capai, berhasil kita raih, karena di Bandung termasuk luar biasa sumber pendapatannya, sehingga melalui konsep transparan, akuntabel, melalui perencanaan yang matang dan penganggaran yang dijadikan pedoman untuk studi kelayakan. Kita berharap dengan menggali sumber daya alam yang banyak dan menciptakan entrepreneurship anak-anak muda kita memiliki jiwa wirausaha, kemudian memiliki program pengiriman tenaga kerja. Setelah nanti SDM anak-anak kita bagus, dan kita akan fasilitasi bekerja sama juga pengirim tenaga kerja ke luar negeri. Di samping destinasi kita tetap jalan,
sehingga program kita bagaimana kita bisa mencetak manusia-manusia atau sumber daya yang berkualitas dan memiliki literasi yang kuat sehingga wawasan yang bagus dan mampu bersaing di dunia global, sehingga desa kita nanti bisa maju, dan peran kita di pemerintahan dukung dengan beberapa anggaran. Harapan kita juga di samping mencetak entrepreneurship dan memanfaatkan transportasi digital di era dunia digital, teknologi IT itu kan kita tanamkan dan kita akan rencanakan dan matangkan sehingga kita anggarkan di desa, sehingga desa Bongkaso bertahan di setiap kena musibah apapun. Kita masih di samping juga kita berharap akan mengundang investor di seluruh dunia, samping mempertahankan potensi yang sudah ada. Kita akan tambahkan nanti desa Bongkaso bekerja sama dengan investor baik di seluruh dunia untuk cita-cita harapan yang amat sangat menjadi kebanggaan kita, Eko Agro, Agrobis dan Agroturism ditambah akomodasi, sehingga tamu-tamu boleh nanti membangun di desa Bongkaso. Tetapi harapan kita yang amat sangat bahwa masyarakat kita terkait dengan lahan tidak boleh menjual, itu tidak menjual, sehingga ada kerjasama ataupun dikontrak, sehingga tamu-tamu itu akan Pak berikan peluang dengan akomodasinya bangun-bangunan bambu atau kayu ala-ala dinamika pembangunan masa sekarang. Kemudian juga ada bangunan-bangunan yang melalui bangunan meningkat sesuai dengan perizinan yang nanti dikeluarkan oleh PUPR dan atas izin Bapak Bupati. Nah, kita punya Bapak Bupati yang loyal, istilahnya tapis, kantong tapis, Bares kalau di Bali. ada bejair, ada bilale. Kalau sudah ada punya pipis pasti bares dan tidak bertele-tele kan itu. Ya. Sehingga turis tertarik juga melihat potensi yang amat sangat mempunyai daya tarik magnet di dunia. Turis sudah ada yang berencana juga akan berinvestasi di Bongkaso. Terkait dengan kita akan berikan peluang untuk membangun bangunan yang berala di Puri, di Griau itu dengan Astakosalinya. Tetap kita akan mempunyai harapan untuk mempertahankan esensi adat budaya dengan alam yang indah, sehingga nanti kalau ada pengembangan pembangunan kita tidak akan banyak mengeksploitasi lahan. Artinya setiap pengembangan pembangunan paling banyak 60% KDB lahan itu boleh dibangun. Artinya kita tidak akan mengadopsi sampai kayak di Ubud itu, tidak macet. Kita akan tata sampai menata transportasinya, sehingga di sini nanti kalau berkembang pariwisatanya lebih maju lagi, kita akan tata dengan baik sehingga sampai transportasinya, karena ada perkembangan juga transportasi kita jemput, dan dengan juga memperhatikan konsep Tritokanonya itu ya, hubung manusia dengan Tuhannya, hubung manusia dengan manusianya. Kita sudah tingkatkan jiwa-jiwa interpretasi, meningkatkan kemampuannya, kemudian hubung dengan alamnya. Ada juga pemanfaatan transportasi listrik dengan tidak adanya pencemaran alam itu sendiri. Nah, itu harapan kita untuk ke depan dalam konsep eko agro. Eko artinya keindahan kita masih tertata dengan baik. Agrobisnya kita akan usulkan pada investor bahwa di Bongkaso nanti ada penunjang dari agrobis itu, ada sekolahnya, di mana kesehatannya, di mana pendidikannya, ada sekolahnya untuk tamu-tamu itu, dan di mana kita akan mencita-cita untuk
mendirikan museum, dan kemudian kita akan melestarikan tanam-tanaman, sumber daya alam, apakah tanaman obatnya, apakah tanaman produksi tumbuh-tumbuh yang punya nilai produktif, buah-buah yang bisa diadopsi dan bisa kita ekspor impor ke luar negeri. Nah, itu. Dan museum, ya mungkin ini agak itu konsep harapan kita buat museum. Kalaupun tidak museum, kita juga bisa mengadopsi seperti daerah Bud Gianyar, paling tidak galeri. Galeri karena di sini di Desa Bongaso banyak juga ada kerajinan pelukis, kerajinan ukir, kerajinan batik, itu, dan banyak juga potensi barang-barang sakral. Nah, itu akan kita pajangkan di museum atau galeri. Artinya barang-barang yang asli itu kita akan minta melalui peraturan desa, miniaturnya kita akan tempatkan di galeri atau museum itu. Arti museum dan galeri itu harapan kita juga nanti akan memiliki nilai ekonomi yang amat sangat besar, harapan kita, sehingga turis itu datang ke museum melihat ada barang-barang sakral yang mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan apa daripada kehebatan barang itu sendiri, sehingga nanti di samping memang dia turis dapat melihat di museum, dia bisa melihat langsung yang aslinya di rumah-rumahnya sendiri. Contohnya ada barang yang mempunyai nilai magis di Puri, gitu kan, miniatur di sana, nanti destinasi wisatanya lebih meningkat lagi. Itu harapan kita. Di samping membenahi tata ruangan, membenahi tata perumahan, membenahi tata pola jual, pola kontrak, dan pola kerjasama itu dikatakan, sehingga seni budaya adat kita, adat itu adalah agama, dresto, awig, tata titi itu biar tetap terlestarikan. Nah, itu yang patut kita kehadiran pemerintah, termasuk juga pemerintah Desa Bongaso sudah mendata masyarakat atau anak-anak kita yang bekerja di luar negeri. Nah, itu sudah kita data, sudah pemerintah hadir artinya. Dimanapun masyarakat itu tetap hadir apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga masyarakat cepat mengantisipasi terkait masyarakatnya, terkait sumber daya alamnya, terkait dengan tempat sucinya. Dan di Bongaso Songkaro jumlah penduduk kita 100% masih beragama Hindu, dengan penduduk 6.080 lebih di tahun 2021. Nah, itu masih berkembang. Itu konsep yang dipakai oleh desa berkat kehadiran Bapak selaku perbekal untuk secara holistis menyeluruh kita dengan konsep Bongaso Adi Mantro, desa yang maju, desa yang aman, desa yang damai, desa yang sejahtera berdasarkan konsep Trito dan Sadkerti Loko Bali, dan program pembangunan kita, pembangunan semesta berencana. Mungkin kita sekarang sudah mengetahui beberapa hal, informasi sudah banyak diberikan juga oleh Bapak Perbekal tentang Desa Bongaso dan tentang Desa Bongaso ini sebagai desa pariwisata. Mungkin segitu video yang kami buat. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Perbekal Desa Bongaso karena sudah berkenan sebagai menjadi narasumber kami, dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.